belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu roda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Alfian selaku dosen mata kuliah komunikasi bisnis. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal dalam organisasi. Komunikasi merupakan unsur penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan karena berperan dalam menyampaikan informasi, koordinasi, serta pencapaian tujuan bersama. Melihat arus komunikasi itu ada yang dari atas ke bawah atau sebaliknya yaitu vertikal, dan yang bersifat sejajar yaitu horizontal, dan ada pula komunikasi yang dilakukan secara silang atau diagonal sesuai dengan kegiatan tugasnya atau fungsi. Untuk memahami apa itu komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal lebih mudah, kita bisa melihatnya melalui struktur organisasi. Terdapat 3 jenis komunikasi formal dalam organisasi, yaitu yang pertama komunikasi vertikal, yang kedua komunikasi horizontal, dan yang terakhir ada komunikasi diagonal. Yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam organisasi. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam suatu organisasi atau kelompok ke suatu tingkat yang lebih tinggi atau tingkat yang lebih rendah secara timbal balik. Berikut adalah contoh bagian struktur komunikasi vertikal. Yang kedua ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kedudukan sama, posisi sama, jabatan selevel maupun eselon yang sama dalam suatu organisasi. Mereka berkomunikasi untuk menyamakan persepsi, minta bantuan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang ada hubungannya dengan bagian lain yang selevel. Mereka saling berkomunikasi, bertukar pikiran, atau bertukar serta mencocokkan data. Komunikasi horizontal ini sifatnya tidak terlalu formal, sepanjang tidak ada pembatasan-pembatasan yang ditentukan. Komunikasi horizontal sangat membantu sinkronisasi pelaksanaan tugas satu sama lain. Komunikasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, bertukar informasi, menyelesaikan masalah bersama, serta meningkatkan koordinasi antar bagian yang setara. Berikut adalah contoh bagian dari komunikasi horizontal. Di bagian terakhir ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak kepada pihak yang lain dalam posisi yang berbeda, di mana kedua pihak tidak berada dalam jalur struktur yang sama. Komunikasi diagonal digunakan oleh dua pihak yang mempunyai level yang berbeda, tetapi tidak mempunyai wewenang langsung kepada pihak lain, tetapi berhubungan secara fungsional. Komunikasi ini dilakukan untuk mempercepat penyampaian informasi dan mendukung kelancaran pekerjaan yang saling berkaitan. Selanjutnya, ini ada contoh komunikasi diagonal. Di gambar ini dijelaskan bahwa komunikasi diagonal ini dimungkinkan staf 1 berkomunikasi kepada pelaksana 2 atau pelaksana ketiga. Pelaksana 1 bisa berkomunikasi kepada staf 1 atau staf 2. Sepanjang ada kaitan atau kesamaan tugasnya. Komunikasi ini juga banyak bersifat non-formal, dalam arti untuk mempercepat proses komunikasi. Di era digital saat ini, komunikasi diagonal secara online sudah menjadi hal yang biasa dilakukan dalam organisasi. Karyawan atau operator dari satu bagian dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan dari bagian lain yang memiliki keterkaitan pekerjaan. Untuk menjaga keamanan dan kelancaran komunikasi, biasanya perusahaan menggunakan sistem tertentu, seperti pengaturan akun dan kata sandi atau password. Selain itu, setelah tersedia berbagai program dari jaringan komunikasi yang semakin luas ini, meskipun tetap terdapat batasan akses sesuai dengan kewenangan masing-masing, dengan adanya komunikasi tersebut, penyampaian informasi menjadi lebih cepat, efektif, dan mudah diterima oleh pihak yang membutuhkan.
Maya, ini laporan arus kas bulanan yang sudah saya audit ulang. Semua datanya sudah balance. Bagus, Sela. Terima kasih kerja cepatnya. Langsung saya tinjau untuk bahan rapat nanti. Laras, ini draft evaluasi training karyawan baru kemarin. Tolong dicek ya. Oke Dika, pas banget. Data absensinya juga sudah ku-input, jadi bisa langsung kita rampungkan sore ini. Kami telah menyesuaikan alur data dari tim kami untuk kebutuhan departemen Anda. Terima kasih, integrasi ini akan sangat membantu efisiensi proses kita. I just had to let you know you're